Halo Swag People, bersama dengan Christo Charles. Hari ini gue ada di Surabaya. Dan berhubung suasana lagi coronavirus, jadi gue gak bisa kemana-mana nih. Kebetulan gue living sore, gue mati gaya di kamar. Jadi daripada gue bengong, gue akan coba buat konten. Kontennya santai aja, gak serius-serius banget. Cuma unboxing aja lah ya, tas pilot dari segi Evo Sight ya. Soalnya kalau di Captain kayak udah banyak. Ya pertama gue akan mulai aja langsung dari yang gue pakai, tapi di luar seragam. Yang pertama yang pasti adalah ID card. Nih gue tutup karena ada nomor ID gue plus strap. Nah, kenapa harus pakai ID card? Karena ID card ini adalah tanda pengenal sebagai kita bekerja di suatu perusahaan, dan sebagai tanda pengenal di airport bahwa kita adalah kru. Jadi kita punya akses untuk masuk dan keluar. Kalau penumpang kan pakai tiket. Nah, kalau kru pakai ID card saja cukup. Nah, untuk yang kedua, penting banget, cuma nggak tertulis di peraturan, yaitu yang kedua adalah ball pen. Nah, ini ball pennya ada dua buat backup. Nah, kenapa ini penting? Karena semua data walaupun sudah di-computerize, ada database-nya, tapi tetap backup-nya itu adalah manual. Dan manual itu berarti harus kita tulis. Nah, makanya ini penting banget. Kalau nggak ada ball pen, kita mau tulis pakai apa? Pakai darah gini, zaman dulu dong. Nah, yang ketiga, gue pakai jam. Ini wajib juga. Kenapa penting? Ya, biar kita tahu kita ini terlambat atau kita before. Jadi kita bisa tahu, bisa nge-range waktu kapan kita harus buru-buru ataupun kita harus sedikit santai. Karena kalau buru-buru terus juga capek dong. Nah, untuk jam sendiri ya gue sebut merek aja lah, gue pakai G-Shock. Kenapa? Pertama, tahan banting. Selain tahan banting, dia ada feature namanya dual time. Jadi di satu tampilan ini dia ada 2 jam. Bukan 2 jam ya. Ada tampilan 2 jam, iya bukan jam 2 jam benar. Yang pertama ini gue set di local time, karena base gue Jakarta, jadi gue local time Jakarta. Nah, tinggal disesuaikan aja, misalnya gue lagi di bagian tengah, ya udah tinggal nambah sejam, jadi gampang lah. Nah, yang kedua nih, yang kecil di hitam sini, ini gue setting adalah UTC time. Nah, kenapa UTC time harus ada? Karena schedule pilot itu dibuat berdasarkan UTC. Nah, gunanya kenapa harus UTC? Karena kalau penerbangan keluar, untuk menyamakan jam, kita pakai UTC standarnya. Nah, ini kita pakai buat domestik. Jadi untuk ngasih tahu penumpang, itu jauh lebih gampang. Kan nggak mungkin dong, misalnya landingnya pagi nih. Cuma kan secara UTC karena perbedaan 7-8 jam ke belakang, jamnya masih setengah 10 malam. Kan penumpangnya terbingung. Nah, ini yang pasti bukan black box, tapi kotak black, warnanya black. What? Biasanya gue pakai buat bawa GoPro karena ini keras nih, tuh dalamnya keras. Jadi biar GoPro gue nggak rusak, jadi gue taruh sini. Itu aja sih. Biasanya sih gue juga kadang-kadang suka bawa GoPro atau nggak kamera yang agak besar gitu. Biasanya gue pakai tas yang lebih gede. Cuma karena hari ini gue cuma bawa satu aja, jadi gue pakai kotak ini. Dan kotak ini cukup lah. Soalnya kalau gue taruh di tas ini seperti kalian lihat nih gembung banget kan, sempit. Jadi takutnya GoPro-nya ketimpa atau apa, lensanya rusak. Kan sayang, mahal. Oke, langsung aja ke navbag gua. Navbag gua pertama di depan, langsung aja. Nah, ini ada kopi. Nah, ada yang pakai gula, ada yang kopi hitam aja nggak pakai gula. Jadi tergantung mood aja sih. Kenapa sih bawa kopi? Soalnya penerbangan kita kan ada yang subuh. Nah, kadang subuhnya nggak kira-kira tuh jam 3 pagi. Ataupun mungkin yang ngalong. Biasanya kalau schedule ngalong pun gue biasanya standby energy drink. Kenapa? Biar nggak tidur gitu aja. Nah, sama sedikit cemilan aja. Cemilan sehat. Biasanya gue dari bahannya oat aja. Ya, biar sehat aja. Lalu biasanya gue bawa permen. Buat isep-isep. Atau nggak digigit, ya permen kayak gini aja, permen mint. Kenapa? Kalau tenggorokannya kering ataupun mungkin lagi pilek ya, kupingnya sakit, ya tinggal digigit aja, jadi buat ngebuka lah. Itu gunanya permen. Lalu kita langsung ke sisi kiri saya, kanan Anda. Nah, di ini sih sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Ada deh. Nah, ini saya bawa strap cadangan. Nah, ini sebenarnya ID tahun lalu, cuma belum dilepas, males. Ya, ini saya bawa aja. Jadi in case kalau strap saya rusak atau apa, saya masih ada strap cadangan tuh, kayak gitu. Saya taruh aja balik. Taruh ini aja, biar nggak lupa. Nah, yang ini isinya tuh adalah cadangan aksesoris.
Nah, pertama ada wing. Jadi in case kalau wingnya hilang atau apa, masa pilot nggak pakai wing, ya nggak? Yang kedua ada bar. Nah ini kalau kalian lihat masih baru banget tuh, masih diselotip, masih kinclong, 24 karat. Lalu, nah yang pertama kacamata hitam. Nah ini wajib banget. Nah biasanya kalau orang yang pakai kacamata dia minimal harus bawa 2 kalau nggak salah. Karena gue nggak pakai kacamata, mata gue normal, jadi gue cukup bawa kacamata hitam aja. Kacamata hitam yang seperti apa sih? Ya normal-normal aja sih tuh. Kalau kalian lihat nggak ada fitur aneh-aneh. Ini bukan Google Glass, biasa aja. Tinggal pakai tuh, sadis. Gimana? Keren nggak? Lalu nextnya yang ada aja dulu ya. Nah ini dia center. Center ini penting banget. Sebenarnya fungsinya sih kalau walk around. Jadi setiap kita landing kita punya kewajiban untuk ngecek pesawat. Nih jadi keadaan pesawatnya masih bagus atau enggak. Nah kalau malam kan kita nggak bisa lihat. Kalau pakai center handphone pun itu kan flashlight. Jadi kurang terang lah. Nah kalau ini bisa terang banget. Lalu, oh ya, ini juga wajib dompet. Yang pasti ada cashnya, sama selalu gue bawa ya pengenal juga lah, KTP dan SIM kawan-kawan. Sama ada kartu kredit. Nah, kartu kreditnya selalu gue cuma bawa 2 aja sesuai kebutuhan. Karena gue orangnya nggak mau ribet. Jadi satu kartu itu Visa, satu Master. Kenapa? Karena kalau kita terbang di luar, ya nggak tahu dan nggak hafal juga mungkin ya. Karena ada negara beberapa yang pakai Visa nggak bisa Master. Ada yang pakai Master nggak bisa Visa. Jadi intinya sih gue main aman aja. Hand sanitizer nih lagi corona, jadi buat semprot-semprot aja biar kokpitnya steril. Sama ya buat tangan lah ya. Gue bawa masker, jadi misalnya gue ngeron 4 hari 3 malam, gue akan bawa 4. Terus ada obat-obatan, banyak nih dari diare, obat demam, dan kawan-kawan. Ada juga yang pasti ada bawa tolak angin, biar pinter. Nah ini juga penting nih, lagi musim kayak gini, vitamin C. Jadi buat bangun imunitas juga ya di badan, biar kita sehat juga. Karena kan kalau pilot itu kadang-kadang kita kerja, kalau dihitung secara dari block on, block off-nya, dari sign off-nya sorry kan itu bisa 12-14 jam. Sebenarnya cukup capek lah untuk terbang itu. Jadi kita butuh banget vitamin-vitamin. Pokoknya nggak harus merek apapun, yang penting vitamin aja. Buat support lah. Lalu ada kotak pensil. Isinya ada pensil, penggaris, isi staples, penghapus juga masih ada, bolpen lagi masih banyak. Kadang-kadang bolpen suka ketinggalan, kalau nggak hilang sendiri. Ini ada tip X sebenarnya nggak ada ketentuannya, cuma ini gue bawain aja biar rapi, tinggal seret gitu kan, lurus. Sama staples, ntar kalian bakal tahu gue staples apa. Yang paling penting juga nih, nah ini dia nih, pilot license. Kenapa? Kalau nggak bawa kita nggak boleh terbang guys. Dari sini tuh ada profisiensi, kita terbang, terus ada kesehatan, Inggris, semua ada di sini deh. Nah, kalau kita misalnya berani nekatin terbang nih, terus kita nggak bawa ini, kita kena cek, kita akan kena penalti cukup besar, yaitu puluhan atau ratusan juta. Jumlahnya saya kurang tahu. Cuma puluhan aja udah gede, apalagi ratusan, ya kan? Nah, ini paspor digunakan kalau kita terbang keluar. Nggak mungkin kan terbang keluar tanpa paspor. Jadi ini paspor selalu gue bawa. Jadi sebenarnya navback ini gue setting, jadi tinggal gue bawa aja gitu. Jadi nggak peduli penerbangannya domestik atau internasional. Jadi semuanya yang ada di sini itu yang gue bawa sehari-hari. Cukup banyak ya, banyak memang. Cuma ya lebih praktis aja. Kadang-kadang kalau subuh jam 3 kita harus beres-beres. Pas kan males juga, belum koper. Ya kan? Terus ada apa lagi ya? Depan habis, lalu kita ke bagian tengah, oke? Nah, di bagian tengah, oh ini dari awal yang ada aja ya dulu. Ini ada catatan pribadi, ya nggak harus, karena ini catatan pribadi. Isinya apa aja sih? Jadi ya misalnya, gue kurang suka baca buku, bacalah dikit-dikit. Cuma kadang-kadang kan kalau di atas kita suka sharing ya sama kaptennya, bagaimana penerbangan, atau mungkin ada ilmu-ilmu, bukan ilmu gaib ya. Ilmu khususnya misalnya tentang penerbangan secara teknis, terus sistem pesawat atau limitasi, atau misalnya abnormal prosedur. Nah yang menurut gue penting ataupun gue belum tahu, biasanya gue catat di situ. Jadi tinggal nextnya gue baca-baca aja dari situ dengan bahasa gue lah.
Nah, yang berikutnya adalah iPad. Nih iPadnya kayak gini biasa aja ya. iPadnya udah cukup usang ya, maklum iPad perang. Isinya ya ada chart, ada buku-buku lah yang harus dibawa juga sebagai backup aja sih, walaupun di pesawat semuanya udah ada. Cuma kayaknya iPad selalu harus dibawa lah. Kadang-kadang juga gunanya kalau di kamar nih kayak gini, YouTube ya kan, terus pasang musik kan jadi nggak sepi. Nah nextnya pilot logbook nih. Nah pilot logbook tuh, nah kita kayak gini nih, ntar kita isi kayak begitu. Jadi misalnya kita terbang kemana kita isi. Gunanya adalah merecord jam terbang kita. Gunanya jam terbang apa sih? Pertama untuk kenaikan bar, syaratnya tuh biasanya dari jam. Untuk captain pun syarat utamanya itu jam. Walaupun ntar ada tes berikutnya, tetapi yang pasti pertama adalah syarat. Misalnya untuk jadi captain 4000 jam atau 2500 jam. Nah kayak gitu, syaratnya jam dulu. Ntar skillnya baru ditesnya setelah itu. Lalu, nah ada board by standar ya. Ini biasanya gue pakai buat alas aja waktu gue isi dokumen, biar rapi juga, ya biar tulisannya bagus lah dibandingin nggak ada alas. Ya gue pakai buat itu aja sih. Terus ini catatan trip. Jadi di dalam trip itu tuh ada nomor penerbangan, dari mana ke mana, tujuannya kemana, berangkat dari mana, terus waktunya kita harus berangkat kapan, nyampainya kapan. Terus ada, oh ya ada jamnya. Jadi kita berapa jam sih udah harus nyampe sana, sama pesawatnya kita pakai pesawat apa. Ya semuanya penting lah. Sama krunya nih, ada nama-nama krunya yang kita, jadi kita bisa saling tahu lah, nggak saling cuek. Karena kan kalau terbang 4 hari kita diem-dieman kan nggak mungkin, nggak enak juga kan. Gitu. Jadi dibawa asik aja. Lalu kalau ini catatan pribadi aja, mungkin nggak semua ya punya, cuma ini gue buat, sebenarnya sih gue copy paste tapi udah gue modified dikit. Jadi misalnya ini dari Makassar ke Surabaya, di sini ada nomor penerbangannya, pesawatnya apa, parkir di mana, part levelnya, terus ada catatan minimum fuelnya berapa, nah sama frekuensinya. Nah kalau fuel gue catat biasanya fuel itu memang nggak selalu exact, tapi bisa lebih, bisa lebih, ataupun tapi kalau gue set di sini sih nggak bisa kurang. Jadi kalau misalnya angkanya di bawah ini, gue akan ngasih tau captainnya gitu. Nah, itu aja. Terus mungkin ada SID, terus mungkin di destinasi aspeknya buat taksi. Jadi taksi itu keluar dari runway terus mau ke parking stand, jalannya lewat mana. Nah gue udah kira-kira, jadi nggak buta banget lah waktu landing. Karena biasanya penyakit kalau misalnya kita ke airport baru, ya contoh lah gue anak Jakarta Selatan nih, gue jalan ke Jakarta Utara, even pun gue pakai Waze masih aja ada chance untuk gue kelewatan belokan misalnya. Karena misalnya belokannya ada 3, pilih yang mana nih, bingung kan. Nah seperti itu sama lah. Jadi minimal kita harus baca-baca chartnya, sama kita kira-kira oh nih kira-kira lewat sini kayak gitu sih. Itu untuk mempergampang, cuma itu nggak wajib. Nah nextnya ini dokumen. Nah ini hasil 2 hari, masih ada 2 hari lagi, jadi kemungkinan bakal lebih full lagi. Nah ini dokumennya banyak banget, cuma mungkin di next aja ya gue bahas apa aja yang isi dokumennya. Karena sebenarnya dokumen ini sifatnya konfidensial, jadi mungkin gue bahas, mungkin nggak. Gue akan nanya dulu kepada pihak-pihak gitu lah. Lalu ada apa lagi ya? Oh iya ada speaker. Nah ini speaker ini gue pakai biasanya buat di kamar aja sih, buat dengerin lagu. Misalnya kan kayak gini mati gaya dengerin lagu gitu, biar suaranya ada ngebas dikit. Nah yang terakhir itu kuaci. Ini kayak makanan umum ya gue nggak tahu sih, mungkin ada yang nggak suka juga, cuma kayaknya beberapa kali gue terbang kalau gue taruhin kuaci, hampir semua captain makan lah. Alasannya sebenarnya simple. Pertama ya pasti enak, kedua gampang juga, yang ketiga itu makannya cukup memakan waktu yang banyak ya. Jadi lumayan lah killing time di atas, dan bagusnya dia kita sambil makan kita tetap bisa konsen lihat keluar nih. Oh di situ traffic ya, sambil makan kuaci kek gitu kan. Jadi bagusnya itu dia tidak memecah konsentrasi. Kalau kita main game kan bisa pecah tuh. Ya habis itu udah habis ya, segitu aja sih. Nextnya paling apa lagi ya, nggak tahu sih. Mungkin kalau kalian ada ide
kalian bisa komen di bawah nih, kasih tahu, mungkin bisa gue buat videonya ataupun mungkin gue jawab langsung di bawah. Oke, terima kasih, salam swag, see you, bye.